Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah subuh yang diberkahi Allah, kita masuk ke bab yang berjudul khalwah, berkhalwat. Berkhalwat secara bahasa berarti menyepi, bersunyi-sunyi. Ya. Khalwat itu bersunyi-sunyi, gitu bahasa konyolnya lah. Ya. Karena kalau khala artinya sesuatu yang sunyi, sepi. Ini adalah salah satu daripada ruknut thariq. Salah satu daripada rukun thariqah. Rukun tasawuf. Jadi kalau orang belajar tasawuf cuma ngaji-ngaji kitab, itu belum disebut bertasawuf. Cuma baca-baca wirid, belum. Cuma diskusi-diskusi, belum. Masih jauh. Kalau cuma ngaji kitab, namanya ilmu tasawuf. Di kampus banyak profesor doktor pakar ilmu tasawuf. Di pesantren banyak kiai-kiai ngerti kitab tasawuf. Tapi apakah dia bertasawuf? Belum tahu. Maka jangan heran beberapa kiai-kiai yang tidak bertasawuf secara amali, mereka sering malah mengejek ahli-ahli zikir. Usah belajar zikir tergila. Para kiai. Kiai macam apa begitu tuh? Ya. Berhenti aja jadi kiai ya. Kalau enggak mengerti, uskut. Falyakul khairan au liyasmut. Itu sunnahnya. Kita coba lihat penjelasan daripada Imam Zarruq. Imam Zarruq ini salah satu mujaddid dalam ilmu kerohanian. Dia pakar mazhab Maliki dan menguasai tarekat Sufi. Thariqahnya namanya Syaziliyah. Beliau punya kitab banyak dan sangat bagus sekali. Bisa menjadi jawaban bagi orang yang bertanya tentang apa itu tasawuf. Judul kitabnya Qawaidut Tasawuf. Kaedah-kaedah tasawuf. Semua persoalan tasawuf dia jawab. Kata orang kalau udah sufi gila, dia jawab. Kata orang kalau sufi itu nanti meninggalkan dunia, dia jawab. Itu nggak benar semua. Kata orang kalau sudah jadi wali nggak sholat, itu nggak benar semua. Dijawab dengan dalil yang kuat. Nah, di sini beliau menjelaskan mengenai apa itu khalwah. Kita sudah pernah membahas tentang uzlah. Uzlah itu menjauhkan diri dari keramaian. Masuk ke hutan, masuk ke goa. Itu uzlah. Salah satu perintah di akhir zaman, kalau tidak mengerti peta fitnah akhir zaman, dianjurkan untuk uzlah. Ke gunung-gunung, ke hutan-hutan, supaya tidak terkena kekacauan akhir zaman. Berapa lama iktikaf atau khalwat itu? Tadi saya nyebutnya berapa? 40 hari. Ditulis pada sini. Sebenarnya la hadda indal qaum. Ulama-ulama ahli zikir tidak pernah membatasinya. Namun idealnya 40 hari. Seperti Sayyidina Musa. Sebenarnya juga khalwatnya Sayyidina Musa tidaklah 40 hari. Hanya 30 hari. Tapi adab yang ada pada Sayyidina Musa, beliau nggak boleh siwak.
Nggak boleh gosok gigi. Begitu di riwayatnya. Selesai berkalam-kalam dengan Allah, itu Nabi Musa nggak tahu makan apa enggak atau 30 hari. Udah sama Allah aja. Tiba-tiba berhenti dialog dengan Allah, dia merasa mulutnya bau. Maka dia ambil akar siwak, dia bersihkan. Berarti dia masih sibuk kepada selain Allah. Maka turunlah Sayyidina Jibril bawa perintah dari Allah. Hai Musa, sempurnakan 10 hari lagi. Jadi para nabi itu dulu kalau melanggar adab, itu tambah itikaf 10 hari, satu adab. Itu nabi dahulu Pak. Kalau ulama sekarang zamannya rukhsah. Bener, mau dirukhsah ya. Tapi masih ada kiai kita yang ketat. Ya, di Banten ada Abu Yamun Fasir ya. Itu kalau datang cuma minum air putih. Berapa hari? 14 hari. Ajib. Itu beliau orang lama hidup di zaman modern. Gitu-gitu. Paham gak maksudnya? Itu orang harusnya hidupnya di zaman sebelum Nabi Muhammad. Tapi adanya sekarang, Pak. Itu yang disebut salaf beneran tuh. Ya. Orang salaf tuh begitu. Ini salaf, giliran ini itu bid'ah. Ya, kerja bakti bid'ah. Makan-makan bareng-bareng nggak bid'ah. Itu beliau minum air aja Pak santrinya. Dan santrinya nggak kabur tuh. Mereka dengan senang hati melakukan puasa, riyadhah, membuang hajat kepada makan dan minum. Hidup-hidup aja tuh beliau malah sehat ya. Lebih sehat dari kita yang makan. Jauh lebih sehat dari ente tuh badannya tuh. Wal qasdu fil haqiqah salasun. Pada dasarnya 30 hari. Idhiya aslul mu'adah. Karena pada dasarnya dari 30 digenapkan menjadi 40. Ya. Wa aqalluha asyaratun li'tikafihi sallallahu alaihi wasallam. Minimal i'tikaf itu 10 hari. Ini versi kitab Pak. Kalau versi saya enggak. Aqalluha yaum wa laylah. Minimal 1 hari 1 malam. Bahkan kalau guru saya yang pemurah, kamu tidak bisa sehari semalam, ya sudah 1 jam bersama saya. Itu ada guru kita yang ngomong begitu. Tapi beliau ngomongnya masih apa Pak? Sama orang alim. Orang alim bisa menanggalkan kealimannya 1 jam usul kepada Allah. Langsung sampai kepada Allah. Langsung dia diterima di sisi Allah. Orang alim. Kalau orang-orang Badung kayak kita ini, gak cukup 1 jam Pak. Harus berjam-jam ya. Apa tujuannya? Tathhirul qalbi min adnasil mulabasah. Membersihkan kolbu dari kotoran yang disebabkan jika kita bergaul banyak dengan orang. Kita ini 2 aja, mempengaruhi, dipengaruhi. Benar gak? Antum nih, kalau enggak kita yang rame, kita diramein orang. Khalwat itu gunanya supaya mensterilkan kolbu dari kita jadi penyebab orang lain kena noda-noda akhlak. Itu lebih kurang. Wa ifradul qalbi li dzikrin wahidin. Lalu, ini yang tidak ada pada itikaf zaman now. Zaman now itu
Lagi-lagi saya katakan, karena yang nyeting itikafnya, yang buat kurikulum itikafnya tidak pernah itikaf yang bersambung sanad itikafnya dari Rasulullah. Jadi itikaf itu ada ijazahnya dari Rasulullah kepada sahabat terus sampai kepada mursyid zaman sekarang. Tiba-tiba ada ustadz pengurus masjid buat itikaf. Lah sanadnya dari mana? Akhirnya buat-buat ala-alaan tadi. Padahal kalau itikaf tidak hanya kemudian meninggalkan kesibukan duniawi, tapi ada tambahannya. Ifradul qalbi li zikrin wahid. Menkhususkan kolbu membaca satu zikir. Makanya kami dulu, saya alhamdulillah dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala di masa masih muda. Sangat muda sekali. Sekarang juga masih muda, Pak. Mudah-mudahan. Sekitar umur 13 tahun kita itikaf cuma ngamalin zikir Allah. 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 Itu aja yang saya amalkan. Sekitar 40 hari kita cuma zikir Allah. Allah. Nikmatnya bukan main. Ya. Itulah saya merasakan sholat itu nikmat, baca Quran itu setelah 40 hari nikmat. Selama 40 hari saya cuma boleh baca Quran, baca ba'da asar sebelum maghrib. Aslinya pun dilarang kalau bukan orang santri. Karena kita santri diizinkan. Supaya fokus. Karena nanti setelah itu juga ada namanya khalwat Quran. Khusus Quran aja. Sebelum khalwat Quran, berkhalwatlah dengan yang menurunkan Al-Quran. Maka akan terasa syahdu kalau baca Quran. Benar, setelah 40 hari kita baca Al-Fatihah. Belum selesai satu ayat, sudah terisak-isak. Lanjut satu ayat, bertambah rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bertemulah zikir lisan dan zikir kolbu. Jika dia bertemu, terjadilah kerinduan yang mendalam. Bergetarlah kolbu. Kenapa kita ini baca Quran gak bergetar? Karena baca Quran pakai nafsu. Pengen tamat satu hari, satu juz. Itu namanya pakai nafsu. Boleh begitu, tapi ada tekniknya. Ulama kita dulu ada tekniknya, fami bisyaukin. Ya, yang ngerti, yang pernah nyantri itu paham maksud saya itu. Fami bisyaukin itu sekitar 7 hari khatam. Seminggu khatam. Khatam Quran. Fami, fa al-fatihah, mi, mim, al-ma'idah. Dari surah Al-Fatihah sampai Al-Ma'idah. Berapa juz tuh? 4 atau 5 ya? 4,5 lah ya. Itu ada tekniknya. Dan kita pun dapat sanadnya itu. Jadi riyadhah itu, zikir itu kalau nggak dapat sanadnya, tidak ada disiplin di situ. Orang kerja aja kalau nggak ada panduan juknisnya, itu nggak disiplin. Apalagi urusan begini. Tapi betapa egonya manusia. Giliran urusan agama, apa kata dia? Saya juga bisa sendiri kok. Juga bisa tebak guru kok. Itu namanya sombong. Imam Ghazali untuk zikir begini, itu ngaji dulu kepada Imam Abu Ali Al-Farmadi. Sebelum ketemu, Imam Abu Ali Al-Farmadi berguru ke imam-imam yang lain. Imam Abu Al-Farmadi berguru kepada Imam Kushairi, pengarang kitab Ar-Risalah Kushairiyah. Imam Kushairi sering tahan penjelasan. Maka Abu Ali Al-Farmadi minta izin. Wahai Tuhan, izinkan aku ngaji kepada kawan engkau yang di luar kota. Namanya Abul Qasim Al-Kharkani. Maka dia pindah ke sana.
Semua masalah batin dia diselesaikan oleh Imam Al-Kharqani. Abu Ali Al-Farmadi ulama besar. Karena dia besar, muridnya juga ulama besar, Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi orang, Pak. Jadi orang tuh Imam Ghazali. Karena berkah yang mendidik dia orang besar. Kita yang didik diri kita sendiri, kita belum tentu wali. Akhirnya nggak jelas. Ya. Apa kata beliau? Ifradul qalbi li dzikrin wahidin wa haqiqatin wahidah. Melatih kolbu berzikir dengan satu zikir, satu kalimah. La ilaha illallah saja, Allah Allah atau Rahman Rahim, Rahman Rahim, Rahman Rahim. Atau salawat aja. Ini tergantung dari gurunya. Tergantung dari gurunya. Ini Bapak Ibu ini kan sudah banyak dapat ijazah zikir dari kiai ustadz. Bingung nggak mau ngamalin dari mana? Ini subhanallah dulu, alhamdulillah dulu. Bingung. Karena belum jadi mursyid. Kalau mursyid bisa buat kurikulum sendiri. Ya. Apalagi kalau wali. Kalau wali dia zikir ngikutin ilham. Sekarang zikir ini, besok zikir itu. Zikirnya sudah ada dari Nabi semua. Tapi mana yang akan kita pilih? Itu kalau wali dia sudah tahu mana jalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi wali jadi wali karena dia berguru kepada wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan baru wali murid, Pak. Ya, sama wali PA. Jadi nggak usah sok-sokan kemudian melatih diri sendiri. Mesti berguru. Apa kata beliau? Walakinnaha bila syaikhin mukhattarah. Kalau engkau tidak punya mursyid, guru, mentor, murabbi yang membimbing, ini sangatlah berbahaya. Makanya saya sering sindir di sini. Orang Betawi sudah punya nabi. Namanya Ahmad Musodek. Itu Ahmad Musodek baca kitab tentang khalwat. Diamalkan di Gunung Salak. Gunung Salak itu mengajib, Pak. Gunung Salaka. Salaka itu kalau bahasa santri itu artinya suluk. Cocok logi. Dan emang itu cocok untuk khalwat. Gunung Salak itu. Namun kalau tidak ada yang membimbing, ya ujung-ujung begitu. Dapat naik pangkat dia. Dari orang biasa jadi nabi. Itulah nabi ke-26 di Indonesia ya. Masya Allah. Walaha futuhun azim wa qad la tasihhu bi aqwam falya'tabir kullu ahadin biha halah. Khalwat itu, riyadhah khalwat itu ada futuh azim. Ada penyingkapan yang luar biasa kalau dilakukan. Ini ilustrasi. Santri belajar atau siswa belajar di rumah sama di sekolah. Beda nggak? Sekolah itu sama seperti khalwat. Ada kurikulumnya, ada gurunya. Lebih cepat biasanya anak itu faham di pesantren daripada di rumah. Makanya sampai sekarang kiai-kiai faham. Akhirnya dibuatlah pesantren menjadi tempat isolasi. Maksudnya apa? Jadi anak-anak nggak usah belajar di rumah. Isolasikan di pesantren. Maka Bapak Ibu nggak usah sok-sok protokoler. Kalau anaknya pesantren, mas biarin aja di situ. Karena di pesantren tuh aman. Jangan sok-sok. Ntar tukang dapurnya gimana? Ntar ininya gimana? Udah itu beres sudah. Ya. Kita yang ngomong begitu, kadang kita lebih tidak protokoler daripada orang-orang di pesantren. Di pesantren udah mereka kuat disiplinnya, kuat juga doanya. Ya. Ada satu majelis, orangnya dempet-dempet terus Pak. Waktu pandemi lagi kenceng, itu majelisnya jalan terus. Amalannya cuma rotibul haddad, rotibul attas. Dan tidak ada satupun majelis
orang majelis kena corona. Tapi ketika majelisnya diliburkan, anggota majelis pada liburan. Pulang-pulang dari liburan menjadi LC, lulusan COVID. Itu kejadian, karena kekuatan zikir. Ketika dia keluar, dia tidak dijaga lagi di zikir. Satu zikir ada malaikat penjaganya. Malaikatnya bukan satu dua. Malaikat itu per huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Itu malaikatnya paling banyak tuh. Maka di Ratibul Atas, Bismillahirrahmanirrahim dibaca 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Ya? Karena di situ ada asrar yang luar biasa. Cuma kita kan nggak ngerti, main baca-baca aja ya. Akhirnya nggak punya adab lagi baca, padahal malaikat lagi hadir. Ini majelis begini aja malaikat banyak hadir, Pak. Maka malu sama malaikat, ya. Jaga-jaga adabnya. Jangan ingat-ingat duniawi di sini, ya. Waqad la tasihhu bi aqwamin. Namun ingat-ingat, khalwat itu tidak cocok untuk sekelompok orang. Contoh, pemimpin nama guru sama karyawan, cocok nggak? Pegawai PNS, cocok nggak? Kecuali dia dapat cuti. Pemimpin kalau berkhalwat, hancur nggak negeri? Ulama, guru kalau berkhalwat, hancur nggak pesantren? Terus aparatur negara berkhalwat, gawat. Oleh karena itu, khalwat ini cocok untuk orang-orang yang punya waktu luang. Kayaknya WFH itu kesempatan khalwat banyak, cuma kan udah mau selesai. Kecuali nanti datang lagi pandemi baru. Ya, antum doa, janganlah. Dia bakal datang-datang sendiri, nggak usah doa ya. Jadi kalau ada mursyid nih, dia punya murid seorang raja, seorang pejabat. Jika mursyidnya tidak kamil, tidak sempurna, maka dia suruh itu raja tinggalkan kepemimpinannya. Nah, ini gawat itu. Ya, sok-sok jadi mursyid, berarti dia belum selesai kemursidannya. Dia punya murid seorang kiai. Lagi gak musim liburan, disuruh tinggalkan majelis. Nah, ini terjadi di beberapa tempat. Bubar, pesantrennya bubar. Pesantren bubar, ya. Nah, ini kejadian juga, ini di Thariqat. Begitu saja terjadi di jemaah tabligh, Pak. Ya. Di jemaah tabligh yang saya tahu, tidak boleh mentaskil mengajak khuruj kiai, syekh, muallim, mursyid, dan pengarang kitab. Karena kalau mereka diajak, maka sendi-sendi agama jadi longgar. Betul kejadian, beberapa sahabat kita punya pesantren, diajak khuruj, hancur pesantren, hilang. Mati pesantrennya. Karena memang khuruj itu asik. Khuruj itu kita dari sini pindah lagi. Jadi pengalaman kita ganti-ganti terus. Kalau di pesantren, bosan Bang lihat santri. Oh, dia lagi. Tapi betapa kiai-kiai itu sabar. Kadang udah begitu masih dibentak sama orang tua santri. Ini tidak termasuk santri saya. Kalau naruh anaknya di pesantren, terlalu kritis sama kiai. Terlalu banyak maunya di pesantren. Udah Pak, kalau punya anak, taruh pesantren, taruh aja udah. Terserah Pak Kiai, yang penting didik anak saya. Anak saya sekarang anak Pak Kiai. Mau dijewer kan, mau diapain, biarin. Kalau anak ngadu, saya dijewer sama Ustadz. Kita jewer ulang Pak.
kamu nanti lapor lagi, saya jawab ulang. Gitu seharusnya. Begitu saya dulu dididik. Ya. Kita lapor sama bapak, habis dipukul sama guru. Guru saya itu guru bapak saya juga. Habis dipukul nih, dipukul ulang. Besok kau lapor lagi, awas. Gak ada lagi Pak, kita lapor-lapor. Itu baru baca Quran kami itu. Belajar Quran aja begitu. Kalau sekarang gimana? Gurunya digebukin sama wali santri. Antum hati-hati, guru itu makomnya wali am, wali umum. Dia kekasih Allah. Sakiti mereka, tunggu kualat hidup antum seumur hidup. Apalagi kalau dia punya sir, dia wali khusus di sisi Allah. Sakiti mereka, tunggu celaka aja kita ya. Ini bukan nakut-nakutin, emang menakutkan. Imam Bukhari itu guru. Diundang oleh Raja Ahmad bin Khalid untuk private anaknya di istana. Imam Bukhari untuk dapat satu hadis, dia tempuh ribuan kilo. Maka khusus untuk ngaji hadis, kata Imam Bukhari, jika anakmu wahai raja, ingin jadi orang alim, suruh serahkan dia ke sini. Jangan aku yang ke sana. Tersinggung rajanya. Maka dia sakiti Imam Bukhari. Akhirnya Imam Bukhari terpaksa keluar dari kota kelahirannya Bukhara. Dikejar-kejar oleh askar. Dikejar-kejar terus. Sampailah beliau kemudian di kota Samarkand. Karena Samarkand ini agak ramai, susah mencari Bukhari. Tapi beliau sudah capek, kelelahan. Malam-malam beliau berdoa, ya Rob, jika mati lebih baik bagiku, jemputlah aku malam ini juga. Jika hidup lebih baik bagiku, panjangkan umurku. Tapi ya Allah, aku rindu kepada Rasulmu. Aku rindu kepada Engkau. Maka jemputlah aku malam ini juga. Dia usap matanya, langsung jatuh badannya. Meninggal habis sholat. Malam itu juga dikuburkan. Supaya tidak ketahuan Imam Bukhari melarikan diri dari Bukhara. Apa yang terjadi pada Ahmad bin Khalid? Tidak sampai seminggu, cuma 3 hari, ada surat datang dari Baghdad. Dia mesti ketemu mahkamah. Hakimnya saat itu langsung sultan atau rajanya, atau khalifah. Dia terbukti korupsi dan zalim, langsung dimasukin penjara, tidak sampai sebulan mati terhina dalam penjara. Itu nyakitin ulama tuh. Ya. Kalau ulamanya beneran ya. Kalau ulamanya nggak beneran, nggak kualat-kualat. Udah sejam. Oleh karena itu, berkhalwat itu inqita'anil bashar li fatratin mahdudah. Kata pengarang kitab ini Syekh Abdul Qadir Isa Asy-Syadzili Al-Qadiri. Yaitu memutus hubungan dengan manusia meskipun dalam waktu tertentu saja. Wa tarkun lil a'mal ad-dunyawiyah li muddatin yasirah. Tidak usah khawatir, hanya meninggalkan aktivitas duniawi dalam beberapa saat saja. Ya. Kalau saya bagi Pak, untuk orang aktivis kerja, untuk para pejabat, orang yang aparatur negara, orang-orang karyawan yang nggak mungkin kita membuat namanya kurikulum khalwat sejam
1 jam semalam. Jadi sa'ah wahidah fil yaum wa laylah. 1 jam semalam dia berkhalwat. Itu cukup. Kalau 1 jam semalam 30 hari jadi berapa? 30. Itu udah sama kayak dia 1,5 hari setiap bulan dia bersama Allah. Kalau dia lakukan itu setiap malam selama setahun, hitung Pak, jadi berapa? Ya. Tadi berapa? 30 kali 12 berapa? Ya, lumayan ya. Lumayan itu. Ditambah 10 hari. Gak dapat cuti 10 hari, 5 hari. Gak dapat 7 hari, 3 hari. Gak dapat ya sudahlah. Malam Lailatul Qadar aja. Ya. Begitu kita mudahkan, tinggal nanti maunya. Ya. Mau nggak mengamalkannya nanti? Ya. Nanti insya Allah Ramadan saya kasih panduannya di sini. Ya. Kasih panduannya, kita kasih daurahnya sebelum Ramadan atau pas pertengahan Ramadan, silakan nanti diamalkan. Insya Allah. Teringetin ya Basit ya. Biar beramal itu ada panduannya. Karena kalau di tempat saya nggak muat Pak. Tempat kita masih kecil. Tempat kita cuma ruku. Nggak mungkin itikaf di situ banyak-banyak. Semoga ntar ada tempat yang bisa kita jadiin tempat ngaji plus tempat khalwat. Insya Allah. Ya. Jadi nggak hanya ngaji-ngaji doang kita. Tapi kita juga praktek langsung insya Allah. Walaupun cuma 1 jam. Setiap hari, ya. Bapak Ibu, senang nggak nonton satu judul? Ya, filmnya kita suka genrenya. Khalwat itu kalau sudah tahu tekniknya mirip kayak nonton. Tahu-tahu sudah 2 jam. Gitu. Tahu-tahu udah sehari semalam. Ada orang, teman saya, kerjanya nonton terus dibayar, Pak. Tahu-tahu udah 2 hari, dapat duit. Kan enak tuh ya. Tapi nggak usah khawatir. Kalau ini Bapak bukan lagi cari materi. Berzikir latihan untuk mengosongkan dunia dari kolbu. Karena kebahagiaan kita setiap kali kita mampu mengosongkan selain Allah dalam kolbu. Kolbu itu bahagianya cuma dengan Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jika masuk selain Allah, dia kolbu gelisah. Masuk titik baru lagi, digelisah, begelisah, begitulah terus. Maka setiap kali orang mampu mengeluarkan noda hitam di kolbunya. Ini bahasanya agak vulgar. Rasanya mirip seperti orgasme. Inilah yang bikin candu dalam riyadhah. Inilah yang bikin candu dalam khalwat. Inilah yang membuat ahli zikir tidak meninggalkan zikirnya. Yang membuat ahli khalwat tidak mau meninggalkan mihrabnya. Ya, kalau orang tadi nggak mau lepasin nikahnya karena itu kan, salah satunya sama ini, persis sama, bahkan lebih nikmat, alazzu wa atam, ya. Jadi kalau kita buat definisi, apa itu khalwat? Meninggalkan kesibukan duniawi sesaat, lalu menyibukkan kolbu hanya dengan suatu zikir. Tafakkur terhadap nikmat-nikmat dari Allah, muhasabah terhadap kesalahan masa lalu. Dan dengan syarat dibimbing oleh seorang guru pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam. Jika 3 ini tidak masuk, maka batal khalwatnya. 3, meninggalkan aktivitas dalam waktu tertentu. Berarti handphone, tidur nggak? Nah, idealnya kalau khalwat, handphonenya ditaruh, disimpan ke mentornya. Cuma dulu kemarin-kemarin kita buat rukhsah. Boleh buka handphone 15 menit atau setengah jam sebelum berbuka. Itu sinyal langsung kredit, Pak. Tiba-tiba semuanya demam. 15 menit, setengah jam sebelum. Apa efeknya? Dalam setengah jam itu mereka lupa kepada Allah. Tapi gimana lagi? Nggak begitu, nggak ada mau khalwat. Gak apa-apalah. Ya, habis itu kita hantam lagi, hajar lagi dengan zikrullah. 2, yang ketiga apa tadi? Yang pertama meninggalkan, yang kedua tadi zikir khusus. Yang ketiga dibimbing oleh seorang guru. Ya, guru ini misalnya punya tim, nah, dibimbing oleh tim-tim dia ini yang sudah punya pengalaman. Insya Allah khalwatnya, itikafnya nanti berefek ke dalam diri. Ya. Kenapa mesti ada guru? Kalau kita ada was-was, nanti tinggal tanya kepada guru. Oh, ternyata orang kalau lagi khalwat, tidak semuanya mulus. Ada tipe-tipe orang yang dia khalwat, tapi pikirannya masih jalan. Di saat dia berkhalwat, apa yang terjadi? Was-was muncul. Jika was-was sudah muncul, ada yang sanggup melawannya, ada yang tidak sanggup. Ya, disinilah terjadi, mohon maaf, kenapa ada orang khalwat tiba-tiba miring karena tidak dibimbing oleh guru. Ya, nah, di dalam kitab ini di halaman 199 dikatakan was-was itu ada 2. Ma yu'lamu qat'an anallah ta'ala munazzahun anha. Was-was yang datang dari setan dan diketahui secara pasti. Apa itu? Jika was-wasnya tentang sesuatu yang bertentangan dengan akidah. Tiba-tiba ada bisikan. Allah dicipta dari apa? Allah tinggal di mana? Ya. Atau ada bisikan. Anallah, anallah, aku Allah, aku Allah. Itu pasti batil. Itu pasti batil. Ya. Siapa yang membisikkan itu? Syaitan. Maka disebutkan dalam surah Al-A'raf. Ya. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Jika ada tarik-tarikan daripada syaitan, maka berlindunglah kepada Allah. Ya. Itu sering terjadi, Pak. Maka untuk melawan ini, Imam Al-Qushairi itu mewajibkan sebelum belajar, sebelum khalwat, wajib belajar akidah Ahlus Sunnah. Supaya nggak mikir-mikir tentang Allah aneh-aneh. Ya. Lalu ada yang bukan was-was. Dia ilham. Mimpi. Ilham mimpinya barangkali mengganggu dia. Tapi tidak menyimpang. Nah, hal ini harus dilaporkan kepada mentornya. Mentornya harus lapor kepada gurunya. Nanti ketahuan itu ya. Teruskan ambil atau tidak. Jadi itu ada teknik-tekniknya. Beberapa murid kalau zikir,
Kadang-kadang dia halu. Yang datang setan, tapi nyerupai wali. Bisa Pak, wali masih bisa diserupain sama setan. Yang tidak bisa diserupain oleh setan, cuma Nabi Muhammad SAW. Wali punya korin nggak? Korinnya bisa datang. Tapi Bapak kalau tahu nama ruhaninya si wali, tinggal sebut namanya. Maka yang datang pasti dia, bukan korinnya. Maka saya tidak percaya dengan semua mimpi orang, atau pengalaman batin orang ketemu Syekh Abdul Qadir, Syekh Syazili, Syekh Ahmad bin Idris Al-Idrisi. Saya nggak langsung percaya. Ya. Nah ini ada pengalaman. Saya baru dari Banjar asli, Pak. Ini kan Banjar palsu ini, Banjar Wijaya. Alhamdulillah kita kalau datang ke suatu tempat, kita tabarruk, mau menjadi murid dari guru tempatan. Alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan murid dari ulama-ulama yang guru-guru itu dulu favorit saya semua. Di antaranya murid-murid Syekh Yasin Al-Fadani. Namanya Tuan Guru Wildan, ada di Martapura. Murid dari Abah, sekumpul. Saya datang, ternyata sudah disiapkan ijazah semuanya. Padahal kita nggak request. Ijazah zikir, ijazah talqin, ijazah subhah, tasbih itu ada ijazahnya Pak. Saya dapat beberapa dan dari beliau juga. Ijazah hadis dan kitab hadis. Itu kayak surprise bagi saya. Ketika udah selesai pengijazahan segala macam, ikram-ikramnya makan, saya kemudian cerita. Guru, di sana kiai dipanggil guru. Atau Pak Kiai kita panggil. Tuan Guru, sebenarnya saya dulu pernah bermimpi tahun 2013. Walaupun sudah terlambat. Bermimpi gurunya dari Tuan Guru. Namanya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Saya mimpi. Dalam mimpi itu saya minta ijazah zikir atau ijazah kitab-kitab hadis. Ternyata di alam mimpi pun Syekh Yasin tidak terima kalau orang cuma dapat ijazah dalam mimpi. Kalau ijazah mesti ketemu hidup. Padahal beliau sudah meninggal tuh. Ini wali ini kalau ketemu dalam mimpi, jika benar itu dia gak akan berubah dengan masa hidupnya. Gak mau. Kamu ambil dari murid-muridku. Akhirnya, saya bilang, Tayyib Maulana, baik Tuan Guru, saya akan belajar kepada murid-murid engkau. Saya sampaikan itu kepada Guru Wildan. Ya. Ternyata beliau ngomong ke salah satu muridnya yang khidmah kepada beliau. Ketika kami sudah keluar, sudah balik, sudah pulang, jika mimpinya ketemu setan yang menyerupai guru saya, pasti setan bilang, aku ijazahkan kamu dalam mimpi. Tapi jika itu benar ruhnya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani guru saya, maka dia akan mengatakan seperti beliau berkata masih hidup. Ya, tidak sah ijazah lewat mimpi. Ijazah itu mesti ketemu hidup. Maka saya dengan wasiat dalam mimpi itu wasiat mimpi loh Pak, pengalaman itu. Saya pakai, ketemu murid Syekh Yasin, walaupun tidak kuliah seperti kita, tapi kan beliau bertahun-tahun dengan Syekh Yasin. Ilmunya di atas semua profesor, ilmu mereka lebih tinggi lah dari kita. Ijazah sanadnya lebih tinggi. Nah, pengalaman itu kita sampaikan, guru ini ngerti. Jadi baru Tuan Guru Wildan ini yang menjelaskan. Ini ciri-cirinya. Kalau yang dia temui dalam mimpinya guru saya, pasti guru saya dalam mimpi tidak mengijazahkan.
Maka nih siapa saja yang mimpi Syekh Yasin, dijazahkan dalam mimpi. Itu bukan Syekh Yasin. Ya, itu mungkin korinnya. Ya, korinnya nyamar jadi Syekh Yasin. Orang minta ijazah, wah nggak enak nolak. Ya, nah ini baru pengantar kholwat nih Pak. Minimal sudah cukup. Ya, di dalam Al-Quran banyak dalil tentang cara kholwat. Misalnya surat Al-Muzammil ayat 8. Ini sebagai penutup. Wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebutlah nama Rabbmu. Tinggalkanlah selainnya. Fokuslah kepadanya. Itu yang disebut tabattul. Ini dalil berkhalwat. Surat Al-Muzammil ayat 8. Ya. Tekniknya langsung ada, caranya langsung ada. Karena ini Nabi Muhammad, gurunya langsung Allah. Ada yang bisa langsung berguru kepada Allah? Hah? Kalau iya, antum aja jadi guru saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya.